Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian saya yang berjudul Evaluasi Pelatihan Pembuatan Jamu Ternak Fermentasi. Saya Roisu Eni Butawaro dan Subhanita dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang melatar belakangi pengabdian saya kali ini adalah bahwa kita ketahui kali gesing identik dengan kambing peranakan Etawa. Kambing peranakan Etawa yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai ke Malaysia merupakan kambing yang berasal dari Kali Gesing, dan Kali Gesing adalah salah satu kecamatan di Purworejo yang mengembangkan kambing peranakan Etawa. Kambing peranakan Etawa yang ada di Kali Gesing dikembangkan sejak zaman Belanda, di mana pada saat itu menggunakan tanaman-tanaman hutan untuk dihijau tanaman hutan untuk pakan kambing peranakan Etawa. Kambing peranakan Etawa berasal dari perkawinan antara kambing Etawa dari India dengan kambing lokal atau kambing kacang. Dalam perkembangannya, kambing Etawa menyebar ke seluruh Indonesia dan juga ke Malaysia, sehingga ada suatu upaya bagi pemerintah daerah di Kabupaten Purworejo untuk membikinkan paten tentang kambing Etawa, sehingga pada tahun 2010 dari SK Mentan dengan nomor 2591 itu terbentuklah Galur Kambing Kali Gesing. Jadi tidak peranakan Etawa lagi, tapi disebut dengan Galur Kambing Kali Gesing. Kali Gesing sendiri merupakan daerah pegunungan di mana tadi saya katakan dia menghasilkan tanam durian dan juga manggis yang mempunyai rasa khas ya. Kemudian di sela-sela tanaman hutan tersebut juga ditanami dengan empon-emponan. Dan empon-emponan inilah yang dapat kita manfaatkan untuk pembuatan jamu ternak fermentasi. Dan sebagian besar penduduk di Kali Gesing, terutama di Desa Kaligono, itu beternak kambing Kali Gesing. Tujuan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan peternak kambing peranakan Etawa tentang pembuatan jamu ternak fermentasi. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan sikap peternak dalam penyerapan teknologi tentang pembuatan jamu ternak fermentasi untuk kambing peranakan Etawa. Metode pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan pengabdian saya kali ini dengan cara pelatihan, yaitu yang pertama adalah pengenalan, jadi memperkenalkan tujuan kita mengadakan pelatihan ini. Kemudian tahapannya kedua itu kita mengadakan pretest untuk melihat seberapa jauh pemahaman peternak tentang jamu hewan fermentasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pemaparan materi tentang bahan-bahan yang akan digunakan, manfaat dari masing-masing bahan. Kemudian yang selanjutnya adalah pelatihan pembuatan jamu ternak fermentasi. Di sini kita praktek membuat jamu ternak fermentasi dan juga peternak ikut terlibat dalam praktek tersebut. Kemudian yang terakhir adalah post test. Kita memberikan pertanyaan lagi yang sama pada saat pretest untuk melihat seberapa besar peternak menyerap hasil pelatihan tersebut. Hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini, setelah kita mengadakan perkenalan, kemudian kita mengadakan pretest, baru kita menyampaikan pelatihan pembuatan jamu ternak fermentasi. Jamu ternak fermentasi memang sudah diterapkan untuk ternak-ternak ayam, tetapi dalam ternak kambing
apalagi di dalam kambing peranakan etawah ini belum pernah dilakukan, sehingga teknologi inilah yang kita harapkan bisa diserap oleh peternak dalam meningkatkan produksi ternaknya. Bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu ternak fermentasi yaitu bawang putih, kencur, jahe, lengkuas, temulawak, kayu manis, sirih, mahkota dewa, gula tetes atau juga bisa gunakan gula merah kental, kemudian EE4 atau MPO. Dari komposisi bahan ini sebagian besar adalah berasal dari tanaman di sekitar pekarangan di daerah Kaligesing, terutama di Desa Kaligono. Bahan-bahan ini kemudian kita praktekkan cara pembuatan jamu ternak fermentasi. Yang pertama adalah bahan tanaman obat dan rempah-rempah tersebut kita cuci, kita potong kecil-kecil, dan kemudian kita blender. Setelah dipotong kecil-kecil, kemudian setelah di blender, maka kita saring, dan hasil saringnya disebut dengan ekstrak jamu. Sampai pada pembuatan ekstrak jamu ini memang sudah pernah ada dilakukan oleh peternak, ya. Tetapi dengan teknologi baru yaitu fermentasi, maka akan bisa membuat jamu lebih tahan lama dan lebih bermanfaat. Setelah dalam ekstrak jamu ini kita tambahkan gula merah dan EE4. Gula merah ditambahkan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme di dalam EE4 tersebut. Kemudian kita masukkan di dalam jerigen dan kemudian kita menambahkan air hingga mencapai 10 liter. Setelah ditambahkan air sampai 10 liter, maka kita tutup jerigen tersebut, kemudian kita simpan pada suhu ruang selama 6 hari. Fungsi penyimpanan pada suhu ruang ini adalah agar mikroorganisme bisa berkembang biak dan bisa memfermentasi tanaman obat dan rempah-rempah tersebut. Kemudian setiap hari kita buka selama 5 menit. Tujuan dibuka tiap menit ini adalah untuk menghilangkan gas yang ditimbulkan dari hasil fermentasi tersebut. Karena apabila kita tidak buka, maka dia akan menggembung. Tetapi kalau kita buka terus-menerus, maka fermentasinya juga tidak bisa berjalan maksimal. Kemudian jadilah jamu ternak fermentasi. Setelah dilakukan proses pembuatan jamu ternak fermentasi, maka peternak tanya jawab dengan kita, kemudian peternak diberikan lagi post test untuk melihat seberapa jauh pemahaman peternak terhadap pelatihan yang kita lakukan. Kemudian dari hasil pretest dan protes pada aspek pengetahuan, kita lihat di tabel itu ya, tabel grafik batang, kita lihat bahwa memang sebagian peternak terjadi peningkatan hasil post testnya dari semua pertanyaan 8 item pertanyaan, peternak semuanya mengalami peningkatan gitu ya. Kemudian kita uji hasil dengan uji Wilcoxon aset pengetahuan. Kita bahas pada aset pengetahuan tersebut diperoleh bahwa nilai terendah post test itu pretest adalah 1, kemudian dia akan meningkat setelah post test itu menjadi 9. Kemudian nilai yang tertinggi itu adalah pretest itu 11 dan post test itu tertinggi adalah 20. Kemudian dari sini hasil uji Wilcoxon bahwa HO ditolak, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan peternak dalam pembuatan jamu ternak fermentasi. Kemudian hasil uji Wilcoxon pada aspek sikap bahwa
pada saat pretest nilai terendahnya 1, kemudian setelah post test nilai terendahnya 9, kemudian nilai tertinggi pretest 11 dan nilai tertinggi post test adalah 20. Jadi hasil ini HO ditolak sehingga terdapat perbedaan yang signifikan terhadap sikap peternak dalam pembuatan jamu ternak fermentasi. Jadi peternak mempunyai keinginan untuk melaksanakan atau mempraktekkan hasil pelatihan tersebut. Kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa pelatihan pembuatan jamu ternak fermentasi di Desa Kaligono, Kecamatan Kaligesing itu mempunyai terjadi peningkatan pengetahuan, jadi mereka mengetahui dan juga terjadi peningkatan sikap peternak dalam mendapatkan pelatihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.